2025 dengan pengajar praktek Ibu Rukayah dan Bapak fasilitator saya Bapak Ari Mustafa SPD MPD. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya guru bahasa Inggris yang bernama Bapak Dian Ferry Irawan SPD. Selamat pagi Pak Ferry. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ferry? Alhamdulillah baik. Maaf ya Pak Ferry, sebelumnya di sini nanti saya sedikit mengganggu waktu panjenengan. Di sini saya ingin mengadakan percakapan pra-observasi. Kemudian nanti di sini ada beberapa catatan ya Pak. Ada beberapa catatan yang akan saya amati pada proses pembelajarannya Pak Ferry nanti di kelas. Jadi di sini intinya itu saya ingin melakukan supervisi pembelajaran. Adapun tujuan dilakukannya supervisi itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan, dan alasannya karena kita hari ini melakukan percakapan observasi pembelajaran itu karena kita digunakan sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jadi ini kita ngobrol-ngobrol sharing dulu. Mantap ya Pak Ferry? Oke. Kelihatannya Pak Ferry sudah siap belum? Sudah siap. Jadi di sini nanti ada beberapa pertanyaan ya Pak Ferry ya yang akan saya sampaikan ke panjenengan. Yang pertama di sini berkaitan dengan tujuan. Tujuan apa yang ingin Pak Ferry ambil pada saat proses pembelajaran nanti? Tujuan pembelajarannya itu apa Pak Ferry? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan serta menyusun teks ilmiah faktual report, lisan dan tulis, pendek dan sederhana tentang orang, binatang, benda, gejala dan peristiwa alam dan sosial terkait dengan mata pelajaran lain di kelas 9 dengan benar dan sesuai konteks. Oh, berarti di sini nanti Pak Ferry ingin melakukan pembelajaran recount teks nih. Berarti tujuannya tadi untuk menerapkan struktur teks dan siswa mampu memahami generic structure yang akan digunakan untuk teks report. Ngerti ya Pak Ferry? Nah, sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau nanti hasil utamanya itu yang ingin dicapai itu apa Pak? Pada saat observasi nanti. Untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilannya. Yang pertama pengetahuan, yaitu siswa menjelaskan generic struktur yang ada di dalam teks recount. Kemudian yang kedua di area keterampilan, yaitu siswa mampu membuat teks recount berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Oh, berarti nanti ada dua aspek ya Pak. Yang pertama tadi pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, saya di sini mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas itu seperti apa ya Pak? Nanti mungkin dari strategi pembelajarannya ataupun model pembelajaran ataupun metode pembelajarannya. Untuk strateginya itu apa saja Pak? Lihat saja nanti yang ingin diterapkan. Baik, strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswanya. Dan untuk model saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Oke, berarti di sini Pak Ferry sudah ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, yang diintegrasikan dengan KSE, pembelajaran sosial emosional. Dan di sini tadi menggunakan model pembelajaran apa Pak? Problem based learning atau PBL dan juga menggunakan metode diskusi kelompok. Jadi nanti penugasannya tetap tanya jawab ya Pak Ferry? Betul Pak. Iya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti di dalam kelas Pak? Pakai metode media apa? Untuk media pembelajarannya mungkin ya saya akan menggunakan berbagai contoh teks. Contoh teks laporan hasil observasi, kemudian KPD atau lembar kerja, kemudian disalin di PowerPoint atau aplikasi lainnya. Pak Ferry, kira-kira
metodenya ini tadi kan jenengan mau pakai problem based learning, kemudian menggunakan apa tadi contoh teks laporannya, observasi hasil observasinya menggunakan PowerPoint dan ada LKPD-nya. Tadi itu kira-kira kapan Pak jenengan mau menerapkannya? Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari ini, Bu. Makan. Berarti hari ini saya boleh ikut ke kelas panjenengan, nggih? Boleh. Jadi saya di sini kan ingin mencoba untuk mensupervisi panjenengan Pak. Jadi nanti hasil observasinya saya melihat panjenengan pas ngajar di kelas, nanti saya catat kurangnya apa, lebihnya apa. Jadi kelebihan yang sudah panjenengan lakukan dalam proses pembelajaran jenengan itu apa saja nanti saya catat. Ngoten ya, Pak Ferry. Jadi sebelum kita akhiri, apa yang Pak Ferry dapatkan dari percakapan kita hari ini, Pak Ferry? Ferry dapat apa gitu mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti, juga metode pembelajaran sehingga bisa saya siapkan mulai sekarang. Oh, oke. Jadi nanti saya mendampingi panjenengan ketika ada di dalam kelas. Jadi nanti jangan boleh keberatan nih kalau saya masuk ke dalam kelas. Betul. Ya. Terima kasih ya Pak Ferry atas waktunya sudah bersedia ngobrol dan berbincang bersama saya tentang percakapan pra-observasi. Sampai ketemu di dalam kelas pada saat observasi ya Pak Ferry. Siap. Demikian percakapan kita hari ini antara saya dan rekan sejawat saya Bapak Dian Ferry Irawan. Sampai bertemu pada kegiatan observasi di dalam kelas untuk mensupervisi Pak Ferry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin. Siap gerak doa mulai. Oke, kita absen dulu. Mulai dari ada, Dir, katanya. Terus Gatot, Suci, Tasya, Khalid, Algi, Japin, Ridho, Sisa, Bujuri sama Salma. Oke, hadir ya rekan semua ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang recount text. Apa recount text? Ayo, ada yang ingat? Nah, ini recount text. Kita mulai dibaca. Recount text merupakan salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang memiliki fungsi untuk menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Nah, menceritakan kembali kejadian di masa lalu. Oke, lanjut. Nah, ini jenis recount text ada 4, yaitu imajinatif, historical, personal, dan apa? Faktual. Nah, untuk yang imajinatif ini menceritakan kejadian di masa lalu yang tidak benar-benar terjadi. Nah, untuk yang historical membahas mengenai sejarah, baik benda maupun tempat bersejarah. Lalu yang personal itu menceritakan pengalaman yang dialami seseorang. Lalu yang faktual menceritakan kejadian yang dialami oleh orang lain yang benar-benar terjadi. Oke, itu jenis recount text. Lalu kita lanjut ke, nah ini strukturnya recount text. Yang pertama, pengenalan informasi mengenai siapa, di mana, kapan suatu peristiwa atau kejadian terjadi di masa lalu. Nah, orientasinya itu pengenalan informasi, siapa orangnya, di mana tempatnya, dan kapan atau peristiwa itu
Hello everyone. So today I want to tell you about my holiday. Bisa dibaca ya kalau nggak begitu kedengaran. Do you want to know my story? Dibaca saja sama. Let's see my video. Last month, I and my family went to the beach. We woke up early in the morning and prepared everything. We left at 6 a.m. to Kuta Beach. We decided to go to the beach by car. It took around 2 hours from my hometown. When we got to the beach, I and my family took the best place to us to take a rest. We were amazed because the beach was very beautiful with the white sand and fresh water. As I and my sister stepped on the beach sand, we really wanted to feel the water and swam there. After that we swam together and spent around an hour. I saw all of my family could swim well. It was tiring and made us hungry. Then, my mother prepared all of the foods and drinks. We ate together with the wave sound. It was nice. Next was the most interesting part. I tried to have surfing. But don't worry, the wave was safe to surf. It was cool for me. But my sister was afraid to do it. Then, she chose to play on the sand and made a big sand castle together with my brother. While my parents were going for a walk around to enjoy the lovely scenery. Finally, we took some photos to remember and documented our holiday. Before the day was getting dark, we decided to go home. On the way back home, we told our story at the beach each other. The day was tiring but we were completely happy for our holiday experience. Sudah kita pelajari tadi, kita dapat menimbulkan ini ya, recount text. Jadi recount text itu ada judul, lalu orientation. Orientation itu kan tadi siapa, terus apa, di mana, dan kapan ya. Lalu kalau eventnya adalah runtutan kejadian atau kegiatannya. Kegiatannya 1, 2, 3, 4, 5 itu eventnya. Lalu untuk reorientasinya itu adalah kesimpulan. Nah, itu intinya recount text pasti menggunakan past tense ya. Past tense. Must be sequence event. Nah, peristiwanya berurutan. Oke. Nah, nanti saya beri tugas untuk membuat recount text di rumah.
Sudah semua? Nah, nanti dibuat di rumah, yaitu membuat recount text sesuai pengalaman masing-masing. Sudah ya? Kalau sudah, sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga kita sehat selalu, ya, dan jagalah kesehatan. Sekian, wassalamualaikum.